Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan memudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan menunjukkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Kali Sang Juara. Atau judul aslinya adalah Kali the Champion. Video ini merupakan episode ke-17 dari episode-episode yang sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum menonton episode yang sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video kali ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah sampai sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Kali masih penasaran dengan makhluk itu. Apakah dia memang benar manusia apa bukan? Dia dikatakan telah menangkan pertandingan boxing sebanyak 76 kali dalam setahun. Mantis yang mendengar fakta tersebut, kemudian dia pun mulai menghitungnya dengan menggunakan jari jemarinya. Sementara itu Kali dia langsung berikan jawaban. Kalau pasti Ogre Doraemon itu telah bertarung sebanyak 3-4 kali sehari. Bahkan terdapat juga sebuah rumor yang menyebut bahwa Ogre ini mampu mencabut tulang rusuk seorang lawannya. Dan itu hanya dengan menggunakan tangan kosong doang. Apakah masuk akal jikalau pria itu dijuluki dengan sebutan Ogre? Setelah mendengar penjelasan dari Kali, Mantis di sebelahnya pun kemudian balik menanyakan, kalau begitu bukankah mereka bertiga akan dalam bahaya di saat mereka bertarung melawannya nanti? Dan apakah Tuan Godov bisa melakukan sesuatu tentang lawan mereka kali ini? Dan jikalau mereka beneran akan melawan si Ogre, maka dapat dipastikan mereka bertiga pasti akan kalah. Pelatih Niksar kemudian mulai berpikir. Pelatih Niksar bilang bahwa masih terlalu awal bagi mereka bertiga untuk menghadapi lawan tersebut. Jadi intinya masih ada sebuah kemungkinan kalau mereka bertiga tidak akan maju ke sana buat melawannya. Torres yang merasa hal ini menjadi semakin menarik, kemudian dia pun mulai berkesimpulan. Sepertinya julukan Ogre yang diberikan oleh orang-orang kepadanya memang sama sekali tidak terasa berlebihan. Dan mereka seakan-akan beda spesies dengan Ogre yang berasal dari Baron Doraemon itu. Ogre tersebut nampak juga dikawal oleh beberapa prajurit. Mungkin saja hal itu perlu dilakuin agar jaga-jaga apabila si Ogre mengamuk nantinya. Mantis di belakang sontak merasakan ketakutan yang luar biasa di saat melihatnya dari kejauhan. Setelah itu, Mantis pun tertawa terpaksa, dan dia bertanya kepada Kali, kalau Kali juga pasti tidak ingin melawan monster itu. Mantis dari awal sudah mengaku kalau dia tidak mau melawannya. Namun di saat dia berbalik melihat reaksi dari Kali di sana malah berpikir dan berbicara sendiri. Kali sedari awal sudah tahu bahwa tinjunya pasti tidak akan bisa menyentuh rahangnya. Kali perlu membuat si Ogre membekukan badannya terlebih dahulu, agar Kali dapat menyerang rahangnya. Tetapi yang menjadi masalahnya saat ini adalah bagaimana caranya. Apa mungkin Kali saat itu akan duluan kehilangan banyak staminanya. Tetapi jikalau Kali menyerang bagian-bagian yang lain, maka luka yang diterima oleh si Ogre pasti tidak akan sebesar yang ada di rahang. Selisihnya nampak sangat besar. Dan sejujurnya, Kali tidak bisa memikirkan cara lain untuk bisa melawan monster tinggi dan besar itu. Mantis di dalam hati beneran sangat terkejut di saat dia mengetahui bahwa Kali beneran ingin melawan monster itu. Mantis bahkan menyebut Kali sebagai orang yang sudah gila. Menurutnya, terkadang sifat dari Kali itu terasa berbeda daripada biasanya. Dan kali ini, Kali mempunyai sisi yang cukup barbar. Mantis merasa kalau Kali juga sepertinya bukan sekedar manusia biasa pada umumnya. Setelah itu, kita kemudian berpindah ke tempat papan pengumuman yang berada di tengah para bangsawan. Para bangsawan sepertinya sudah tidak sabar untuk melihat jadwal pertandingannya dimulai. Ya, itu adalah jadwal pertandingan yang telah diatur oleh pihak berwenang. Dan para bangsawan diminta untuk meriksa jadwal itu dan memastikan isinya tertulis dengan benar atau tidak. Nah, di antara para bangsawan tersebut, tentunya ada Baron Auguste dengan rekannya yaitu si Pelatih Niksar. Dan tiba-tiba orang yang berdiri di hadapan mereka berdua mulai mengatakan bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Soalnya Baron Doraemon kembali bertemu lagi dengan Baron Auguste. Baron Doraemon paham kalau semua peserta yang ikut dalam pertandingan kali ini
akan banyak menyerah di hadapan ogre miliknya. Namun Auguste di sebelahnya tidak terlalu yakin tentang hal itu. Auguste meminta kepada Baron Doraemon untuk melihat bagaimana jalannya pertandingan ini buat kedepannya. Nah, karena jawaban tuannya cukup tenang, pelatih Nixar pun kemudian memuji Tuan Gadolf. Pelatih Nixar mengatakan jika Tuan malah termakan provokasinya, maka Tuan Gadolf pastinya akan kehilangan petarung di ring tinju. Gadolf di sini membalas perkataan dari si Nixar. Dia bilang kalau dia sudah tahu betul tentang apa yang dia lakukan saat ini. Mereka berdua nampak saling ngobrol dengan cara bisik-bisik. Ya, siapa coba peserta yang cukup gila, yang malah berani untuk melawan monster seperti ogre miliknya itu. Sejujurnya, Auguste sudah tahu betul tentang alasan mengapa ogre Doraemon sangat terkenal di antara para petarung. Baron Doraemon di sini kemudian balik berkata lagi kepada Baron Auguste. Doraemon bilang kalau dia akan mencoba memberikan hormat kepada 3 petarung yang dimiliki oleh Auguste dalam memenangkan pertarungan sebelumnya. Pelatih Nixar sama sekali tidak paham dengan maksud perkataan dari Baron Doraemon ini. Ya, intinya mereka berdua akan melihat hasil pertandingannya secara langsung. Pelatih Nixar yang masih belum memahami kalimat memberikan hormat itu, kemudian dia pun menanyakan hal tersebut kepada tuannya. Apakah Baron Doraemon mempunyai niatan untuk melihat ketiga petarungnya mati di ring tinju? Auguste membalas kalau dia sebelumnya juga pernah mendengar bahwa Doraemon telah menyuruh 3 petarungnya untuk bertarung melawan ogre yang satu ini. Jadi Baron Doraemon pasti akan serius di pertandingan kali ini. Ya, ketiga petarung yang dimaksud oleh Auguste adalah Bass dan kawan-kawannya. Pelatih Nixar yakin kalau itu benar-benar menjadi hukuman mati bagi mereka bertiga. Karena mereka bertiga malah kalah di saat mereka melawan para petarung pemula dari Auguste. Dan masih ada tambahan lagi dari Auguste. Auguste bertanya kepada Nixar, kalau bukankah tujuan mereka berdua datang kemari adalah untuk melihat jadwal pertandingannya. Dan pelatih Nixar nampaknya juga baru sadar tentang hal tersebut. Nah, setelah mereka berdua melihat jadwalnya dengan seksama, diketahuilah bahwa Torres akan maju di hari pertama. Sementara itu untuk Kali dan Kijo, mereka berdua akan maju di hari kedua. Di lain sisi, Ogre pun rupanya juga maju di hari pertama. Tetapi untungnya, dia tidak ada pertandingan untuk melawan Torres pada hari itu. Auguste sangat menyayangkan para petarung baron yang lain yang nantinya akan berhadapan dengan ogre dari Doraemon itu. Pelatih Nixar juga setuju dengan hal tersebut. Sungguh kasihan bagi para petarung itu. Nah, singkatnya, hari pertama pun akhirnya tiba. Ini adalah hari pertama dilakukannya sebuah pertandingan di stadion milik Duke Weasley. Bangku penontonnya nampak lebih banyak dan besar dibandingkan dengan stadion milik bangsawan yang berada di bawahnya. Sorakan penonton terdengar sangat menggelegar. Di sana kita juga dapat melihat bahwa terdapat salah satu petarung yang saat ini memasang ekspresi pucat dan ketakutan. Petarung itu hanya bisa memasang kuda-kudanya sembari melotot ke arah lawannya saat ini. Bahkan di saat lawan itu melangkah 1 kali saja, petarung itu pun seketika tergoncang karena efek pejakannya yang sangat kuat. Petarung ini bahkan sampai mohon kepada lawannya tersebut untuk jangan mendekat lagi kepadanya. Dia terus saja berjalan mundur ke belakang, sampai tidak dirasa dia pun telah mencapai ujung dari ring tinju yang telah disediakan. Dirinya tidak bisa menghindar lagi. Saat ini dia mau tidak mau harus menghadapi si ogre yang sudah siap menggepreknya dengan mudah. Kedua mata ogre itu bahkan sampai mengeluarkan cahaya berwarna merah. Sepertinya dia sudah sepenuhnya dikendalikan oleh emosinya yang sangat memuncak. Dan benar saja, sesaat kemudian, ogre itu pun mulai melayangkan pukulannya kepada petarung di hadapannya itu. Dan untung saja, petarung tersebut berhasil menunduk duluan, sembari dia pun menyentuh kepalanya. Tanpa disangka, efek pukulan dari ogre itu ternyata sangat fatal. Pilar ring tinju itu pun bahkan sampai hancur setengah setelah menerima serangan dari si ogre. Si petarung yang membayangkan jika pukulan itu mengenai dirinya, maka dia pun pasti sudah tidak ada lagi di dunia ini. Nah, melihat ogre miliknya menghancurkan pilar sekali lagi, Baron Doraemon pun berteriak dari bangku VIP. Padahal dia sebelumnya telah menyuruh ogre bajangan itu untuk tidak menghancurkan pilar ring tinju di pertarungan skala nasional ini. Baron Doraemon meminta maaf kepada Duke atas kejadian kali ini. Doraemon berjanji akan memperbaikinya setelah pertandingannya telah usai. Tetapi di dalam hatinya Doraemon, dirinya sangat bersemangat dan memuji tindakan dari ogre tersebut. Si ogre harus benar-benar menunjukkan siapa dirinya kepada mereka semua. Di lain sisi, Kali dan Kijo rupanya juga ikut menonton pertandingan kali ini.
Kali bilang kalau sepertinya dia sudah mengetahui tentang kenapa julukannya dipanggil sebagai ogre. Alasannya karena dia sama sekali tidak punya perasaan seperti manusia pada umumnya. Padahal jikalau si ogre mempunyai perasaan layaknya seorang manusia, maka pastinya dia akan mengampuni lawannya yang sudah tidak berdaya itu. Pertarungan ternyata masih berlanjut. Para penonton dengan semangat berteriak dan menyuruh si ogre untuk lekas membunuh lawan di hadapannya itu. Dan mereka juga menyuruh si petarung untuk jangan takut dan kembali bangun untuk bertarung dengan serius melawan si ogre. Para penonton terus-terusan berteriak dan menekan si ogre untuk cepat membunuh bajingan itu. Seakan-akan nyawa manusia sudah tidak dianggap lagi oleh mereka. Petarung tersebut hanya bisa pasrah dan dia melongo menunggu takdir buruknya akan tiba. Dan karena dirasa sudah tidak ada cara lain lagi, petarung itu pun kemudian mengakui kekalahannya. Dia menyerah dan akan membiarkan si ogre untuk menangkan pertandingan kali ini. Namun, karena si ogre lebih memilih permintaan dari para penonton, yang dimana mereka memintanya untuk membunuh si petarung, maka si ogre pun tidak bisa berhenti begitu saja. Si ogre dengan mengangkat tangan kanannya, kembali melayangkan serangan kepada petarung tersebut. Dan si petarung hanya bisa berteriak keras sebelum serangannya mengenai dirinya. Dan bush, pengakuan kekalahan pun sepertinya tidak berlaku. Cairan merah seketika muncrat keluar dari tubuh petarung malang tersebut. Tetapi di lain sisi, para penonton menjadi semakin bersorak ria karena hal itu. Kali yang melihat hasil pertarungan ini, kemudian dia pun mengutarakan fakta di dalam hatinya. Kali mengaku bahwa dia sebelumnya telah melihat banyak orang yang telah mati dalam pertarungan sebelum dia datang kemari. Namun Kali sama sekali belum pernah melihat tentang kematian yang sangat mengenaskan seperti ini. Tangan kirinya Kali bahkan sampai gemetaran setelah dia melihat kejadian itu tepat di depan matanya. Bagaimana tidak? Dengan tangan kosong ogre itu saja, itu sama halnya seperti manusia yang melawan binatang buas. Dan si petarung tidak dapat menahan, apalagi menghindari serangan itu. Namun untungnya, si ogre di sini tidak memiliki kemampuan profesional dalam hal boxer di ring tinju. Jadi jikalau ada cara bagi manusia untuk bisa menang, maka cara itu harus dipikir sendiri oleh Kali seorang. Nah, di saat Kali berpikir keras seperti itu, Kijo pun kemudian mulai memanggil Kali. Kijo paham kalau Kali saat ini pasti masih memikirkan sebuah cara agar dia bisa menang melawan si ogre. Kali awalnya tersadar dan dia bilang kalau dia tidak memikirkannya. Ya mungkin saja Kali tidak akan punya kesempatan untuk bisa melawan ogre di pertandingan kali ini. Kijo mencoba menegaskan kepada Kali untuk berhenti memikirkan omong kosong. Soalnya jikalau Kali benar-benar berhadapan dengan orang seperti ogre ini, maka Kali dapat dipastikan akan kalah. Tore setuju dan perkataan dari Kijo. Apalagi untuk sekarang ini, si ogre bukan hanya ingin mengalahkan lawannya saja, tetapi dia juga berniat untuk membunuh lawannya dengan keji. Nampak si ogre mengumumkan kemenangannya sembari memegang kepala lawannya yang sudah mati mengenaskan. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manual kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.